Shalom saudaraku seiman dimanapun kita berada saat ini. Shalom Dewan Panitia BKSN tahun ini, tahun 2020, dan Dewan Juri yang kami hormati. Salam damai Kristus buat kita semua. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustian Adriana Buruginting. Suami saya bernama Midin Bangun. Kami mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saya dari Stasi Fransiskus Saverius Pasar 3, Rayon Namorambe, Paroki Deli Tua. Adapun kesaksian saya kali ini disesuaikan dengan kutipan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17, tepatnya pada ayat 6 ke 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudaraku yang dicintai Tuhan, hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini saya ingin bersaksi tentang kelahiran anak saya yang ketiga. Anak saya yang ketiga adalah seorang laki-laki. Dia lahir pada tanggal 9 Juli 2006. Tepatnya pada pukul 20 malam atau jam 8 malam. Dan pada keesokan harinya, tanggal 10, tepatnya jam setengah 2 sore, anak saya ini harus menjalani operasi. Operasi yang pertama, anak saya ini menjalani operasi harus 3 kali karena anak saya ini kekurangan kolostomi atau tidak ada lubang duburnya. Nah, pada sore hari dia dioperasi dan pada malam harinya dia kejang-kejang, tubuhnya sudah hitam, nadi dan jantungnya juga sudah berhenti. Dan pada pagi-pagi hari sekali jam 6 tepat, dokter mengatakan bahwa bayi kami tersebut sudah tidak ada atau sudah meninggal, dan dokter menyarankan kami untuk membawanya segera pulang untuk dimakamkan. Tetapi saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sebagai hamba Allah, saya benar-benar percaya mujizat Tuhan itu memang ada, karena Tuhan mengizinkan saya menitipkan anak saya kepada saya. Entah kenapa saya begitu benar-benar percaya kalau anak saya belum mati, kalau anak saya ini masih hidup. Kemudian ketika suami saya hendak membalut tubuh anak saya ini dengan kain panjang, tiba-tiba tubuh bayi saya, anak saya itu yang baru berumur 20 jam 30 menit dioperasi, hidup kembali. Tubuh anak saya kembali bersih, detak nadi dan jantungnya kembali normal. Nah, saya saat itu sangat-sangat memuji Tuhan karena anak saya sudah mati namun hidup kembali. Kemudian selama 2 minggu anak saya di ruang kaca. Dokter memperbolehkan kami pulang ke rumah dengan catatan kami harus sesering mungkin membawa bayi kami tersebut kontrol. Setelah 5 tahun, singkat ceritanya, anak saya ini menjalani operasi yang kedua. Di dalam operasi yang kedua, anak saya ini hampir 1 hari penuh di ruang operasi. Kemudian begitu dia keluar, saya tanya kepada dokter, "Dokter, kenapa begitu lama?" Dokter berkata, "Mah Bu, ini sudah lumayan, tetapi operasi ketiga nanti yang lebih berbahaya. Apabila visi anak ibu ini tidak kuat, maka disitulah anak ibu ini bisa out." Mendengar kata-kata dokter itu, saya sangat tersentak. Kenapa seorang dokter berkata seperti itu kepada saya? Bukan membesarkan hati saya, tetapi malah menakut-nakuti saya. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Anak saya telah mati 2 kali, namun hidup kembali. Nah, pada waktu selesai, anak saya operasi 2 kali, anak saya ini harus kontrol 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Kontrol ini maksudnya menjalani busi. Busi itu artinya memasukkan berupa alat medis sepanjang 7,5 cm ke dalam lubang duburnya. Nah, itulah dimasukkan ke dalam lubang dubur anak saya tersebut untuk menentukan apakah itu baik dan normal. Dan tepat pada umur 6 tahun, anak saya tersebut operasi yang ketiga kali. Yang ketiga kali ini yaitu operasi yang terakhir. Operasi yang terakhir. Anak saya ini sudah 2 jam di ruang operasi. Kami menunggu di ruang tunggu. Setelah 2 jam, seorang juru rawat datang dan menyuruh kami membeli sel darah putih karena trombosit daripada anak saya ini sangat menurun. Kemudian suami saya pergi. Setelah suami saya pergi 5 menit, datang lagi perawat tadi
dan menjemput saya. Katanya saya disuruh dokter ke ruang operasi di mana anak saya dioperasi untuk sebagai saksi. Kemudian saya dituntun oleh perawat itu memasuki ruang operasi anak saya. Pertama, suster itu membuka pintu pertama, kemudian pintu kedua dan pintu ketiga. Saya melihat tubuh anak saya terkujur kaku di tempat tidurnya dengan 3 orang dokter di dalamnya. Nah, ketika saya mau melangkah, saudara-saudariku, dokter itu melarang saya, "Stop, Bu. Ibu harus melipat tangan ke belakang seperti ini." Kemudian saya melipat tangan saya mematuhi semua peraturan dokter supaya penanganan anak saya tidak telat. Kemudian dokter itu mengajak saya, "Mari Bu, silahkan mendekat." Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, saya mendekat ke tempat di mana anak saya berbaring. Saya melihat anak saya, keadaan anak saya tidak kuat. Tetapi apa doa dalam hati saya? "Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tolonglah aku, selamatkanlah anakku." Itulah doa singkat di dalam hati saya. Kemudian dokter itu mengangkat usus anak saya seperti ini. Mengangkat usus anak saya dengan alat kecil tadi, dengan benda seperti besi. Kemudian dokter itu bertanya kepada saya, "Ibu, saya mau bertanya, apakah ini?" Saya menjawab dengan cekatan, "Itu usus anak saya, dokter," saya bilang. Bagus. Dokter itu berkata seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan dokter yang kedua, dokter itu mengangkat lagi usus anak saya seperti ini. Kemudian dokter itu bertanya kepada saya, "Ibu, adakah kebocoran pada usus anak ibu ini?" Saya bilang, "Saya orang bodoh, dokter, saya tidak tahu." Kemudian bagus. Kemudian dokter itu mengambil berupa air di dalam sebuah cangkir putih yang bersih. Kemudian menuangkannya ke dalam usus anak saya yang sudah dibolongi oleh dokter itu. Kemudian dokter itu mengangkat lagi kembali usus anak saya. "Apakah dari sini ibu ada air yang merembes?" Saya jawab, "Tidak ada, dokter." Kemudian dokter itu memutar lagi usus anak saya. "Dari sini ibu?" "Tidak ada, dokter." Sampai 4 kali dokter itu bertanya kepada saya dengan memutar-mutar usus anak saya di depan mata saya. Bertanya, apakah memang ada air merembes dari usus anak saya? Saya jawab, "Tidak ada." "Baik, kalau demikian ibu, terima kasih. Sekarang ibu sudah boleh keluar, tunggu di luar, dan kami minta supaya ibu membantu kami dengan doanya ya ibu." Demikianlah kata dokter itu. Kemudian saya dituntun oleh seorang juru rawat tadi keluar dari ruang operasi anak saya. Begitu pintu pertama dari ruang operasi anak saya dibuka, tubuh saya gemetar, saya hampir tidak kuat. Kemudian pintu kedua dari ruang operasi anak saya dibuka, tubuh saya semakin kencang bergetarnya. Kemudian saat pintu ketiga, pintu terakhir ini dibuka oleh sang juru rawat, saya sudah tidak kuat lagi, saya ambruk dan saya bersujud seperti ini. "Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu. Sesungguhnya apapun yang terjadi di dalam kehidupanku dan keluargamu, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolonglah selamatkan anakku dengan air mataku yang berlinang." Nah, saudara-saudari yang terkasih, perawat itu sangat baik. Dia hendak menuntun saya untuk berdiri, tapi saya mengatakan, "Terima kasih suster, tidak usah, saya kuat." Lalu saya berdiri. Kemudian saya menunggu di ruang tunggu. Udah lewat dari 1 hari penuh, anak saya di ruang operasi belum keluar juga. Saya sangat resah. Kemudian pukul 20 malam, jam 8 malam, anak saya keluar dari ruang operasi dan dibawa ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan itu anak saya lamanya 1 jam, kemudian dibawa ke ruang inap. Ternyata saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan anak saya tidak hanya sampai di situ. Penderitaan anak saya keesokan harinya, tepatnya setengah hari menjelang siang, anak saya itu harus disuntik lagi. Suntik ini harus dilakukan kata dokter, supaya seluruh organ-organ di dalam tubuh anak saya normal kembali. Saya tidak melanggar peraturan dokter. Saya berserah apa yang dokter mau lakukan kepada anak saya. Terlebih-lebih saya berserah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, karena saya ini adalah hambanya. Kemudian saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, anak saya dibawa ke ruang penyuntikan. Kebetulan saat itu saya juga sebagai saksinya. Dan di ruang penyuntikan itu ada 3 orang dokter, 1 orang juru rawat. Kemudian dokter yang pertama menyuntik bahu kiri anak saya untuk mengambil infus di sini. Tidak juga dapat. Kemudian bahu sebelah kanan tidak juga dapat. Sudah beberapa kali, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian sang dokter itu berkata kepada sang juru rawatnya, "Suster, tolong suntikkan obat bius 0,5.
suster itu menyuntikkan obat bius lagi ke tubuh anak saya melalui infus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya sangat merasa tertindas saat itu. Saya tidak tahu lagi, saya tidak kuat lagi. Dan sudah 2 kali obat bius 0,5. Terkadang anak saya itu sadar, "Ma, jangan tinggalkan saya." Obat bius yang kedua disuntikkan, anak saya itu sadar lagi, "Ma, tolong suruh dokter ini berhenti menyuntik saya, sakit mama." Saya tidak kuat, saudaraku, saya tidak kuat. Dan setelah itu saya berdoa, saya bersujud juga di situ. Saya bersujud, saya mengucap syukur kepada Tuhan segala hal. Doa setelah saya lakukan, saya minta kepada Allah Bapa Tuhan Yesus. Namun di saat saya berdoa, terdengar dari kuping saya seorang dokter berkata, "Suster, tolong suntikan 0,5 obat bius yang ketiga kalinya." Datang dokter yang lain berkata, "Bagaimana ini, Dok? Kalau 0,5 ini tidak berhasil, anak ini bisa out karena ini adalah obat bius terakhir yang harus kita suntikkan ke tubuh anak ini," kata dokter yang satu. "Ya, berdoa saja," kata dokter itu. Mendengar itu saya tidak kuat. Saya hitung udah berapa kali, Dok? 12 kali penyuntikan, bahu kiri tidak dapat, kanan tidak dapat. Demikianlah sampai 12 kali. Akhirnya saya fokus. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, di situ saya merasakan sungguh luar biasa. Selama hidup saya tidak pernah merasakan air mata jatuh melalui ulu hati. Saya merasakan itu, saudara-saudariku. Tak, tak, tak. Dan perlahan saya dengar bisikan halus, "Rosario, Rosario, Rosario." Nah, ini adalah kesaksian nyata saya, saudaraku. Dan setelah itu, dengan fokus, apapun yang terjadi Tuhan, semuanya kuserahkan padamu. Saya benar-benar lupa terhadap Bunda Maria. Akhirnya saya berdoa Rosario dengan mempergunakan 10 jari tangan saya sebagai butiran-butiran Rosario itu, saudara-saudaraku. Dengan menggunakan 10 jari saya ini, saya menggunakan 10 jari saya untuk berdoa Rosario. Kemudian setelah terakhir saya berdoa Rosario, saya berkata kepada Bunda Maria, "Bunda Maria, Engkau adalah bundaku dan aku adalah anakmu. Selamatkanlah anakku. Engkau adalah bunda pertolongan abadi. Aku yakin dan percaya kepadamu. Amin." Kata-kata amin saya ucapkan ketika dokter dan seorang juru rawat itu, saudara-saudariku, mengucapkan serentak Alhamdulillah. Ternyata mereka-mereka itu adalah muslim. Tapi puji Tuhan, 3 kali anak saya mati, 3 kali juga Tuhan mengizinkan dia untuk hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, semoga dengan semua yang kami alami di tengah-tengah keluarga kami, itu semakin memperkuat iman kepercayaan kami kepada Allah Bapa di surga. Dan ini adalah kesaksian nyata di dalam keluarga saya. Saya juga sangat berharap kepada kita semua, supaya kita semua juga percaya akan mujizat nyata yang terjadi dilakukan Allah seturut kehendak Allah. Jika terus kita berpasrah diri kepada Allah, saya yakin percaya Bapak Ibu, kita akan diselamatkan. Di mana kita merasa itu tidak mustahil, namun itu mungkin bagi Allah. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ini adalah kesaksian nyata saya. Terima kasih. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kita semua.